saya share screen dulu. Oke, saya izin share screen begitu ya. Kelihatan ya share screen saya? Sudah, Pak Imam. Oke, siap. Terima kasih, Pak Os. Oke, ya. Jadi kita akan belajar tentang sosial media. Sebenarnya sih bukan belajar, tapi lebih ke sharing gitu ya. Kenapa kok sharing? Karena juga ya saya bukan kebetulan ya. Saya sedang melakukan usaha menggunakan sosial media yang ada. Gitu. Sosial media yang ada di sini saya masih menggunakan Instagram, belum merambah ke beberapa sosial media yang lain. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan sharing begitu. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu kepada Bapak Ibu sekalian, kemudian Mas Mbak siswa begitu ya. Ya, nama saya Imam Wahyudi Farid. Ya, saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Asrori bahwa sekolah S3 2 kali, satu di ITS di Surabaya begitu, kemudian satunya di Hiroshima University di Jepang. Ya, kebetulan saya pernah ke Jepang untuk main-main ya, main-main tapi pulang-pulang dapat Doktor Engineering. Nah, itu selama 3 tahun dan saya pernah stay di sana atau tinggal di sana sekitar 8 bulan. Nah, dan itu yang masih menjadi apa ya, berlanjut sampai sekarang. Jadi meskipun saya sudah pulang di Indonesia, saya tetap berjualan barang-barang dari Jepang. Nah, berjualan barang-barang dari Jepang seperti apa? Nanti sedikit tadi sudah disinggung oleh Pak Hosairi bahwa saya dan istri saya berjualan di sosial media, yaitu di Instagram. Ya. Nah, ya mungkin nanti akan saya kasih contoh-contoh beberapa. Di sini mungkin slide saya tidak banyak ya. Oh ya, saya dari Departemen Teknik Elektrootomasi Fakultas Vokasi di ITS. Jadi kami di vokasi itu banyak terapannya, adik-adik sekalian dan Bapak Ibu ya. Jadi kita itu bukan lebih banyak ke praktek, bukan teori. Nah, oleh karena itu mungkin nanti slide saya akan sedikit, tapi nanti kita akan langsung banyak praktek. Jadi adik-adik sekalian mohon disiapkan di entah itu di komputer atau di HP silakan, karena nanti ada penugasan dan penugasannya terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Nah, mohon disiapkan yang pertama adalah Instagram ya. Silakan adik-adik sekalian membuka Instagram dulu, instagram.com. Melalui HP boleh, melalui PC boleh, melalui tablet boleh, silakan. Yang penting adik-adik punya akun Instagram yang baru ya. Kalau Instagram yang adik-adik sekalian atau Bapak Ibu sekalian sudah punya, itu mungkin disimpan terlebih dahulu ya. Karena apa? Karena memang mungkin di sini banyak yang sudah pro begitu ya, sudah profesional, sudah wah biasa Pak bikin Instagram itu biasa gampang. Ya, tapi kita mulai dari nol. Ya, biar apa? Biar ada teman-teman kita yang lain yang masih belum pernah membuat sosial media itu jadi lebih apa ya, lebih pengalaman juga gitu. Jadi kalau kita skip atau kalau kita loncati begitu kan kasihan ya. Nah, jadi kita mulai dari nol. Oke. Nanti kita akan banyak praktek. Untuk aktivitas kita hari ini yang pertama adalah membuat medsos atau media sosial ya, atau bahasa ya, saya dari Madura Bapak Ibu sekalian ya teman-teman. Jadi kalau ada yang dari Madura sama, kita satu tretan ya, tretan TB. Saya dari Pamekasan aslinya, cuman dari kecil saya besar di Sumeneb. Jadi mungkin yang di Lenteng, kemudian dari SMA 2 Sumeneb kalau ada ya. Nah, itu mungkin saya sudah familiar ke area-area atau daerah sana. Kalau di Pamekasan sih ya lumayan juga, di Pademau gitu-gitu saya sudah biasa. Cuma ya gitu, iya, karena pernah hidup di Jawa, akhirnya pernah hidup di Surabaya, akhirnya bisa bahasa Jawa. Kemudian pernah hidup di Jepang, akhirnya bisa bahasa Jepang sedikit. Ya meskipun ya lumayan lah kalau untuk ngobrol, dan ya bahasa Inggris begitu ya. Jadi kalau mau translate Madura Jepang bisa, Madura Inggris bisa, terserah ya. Oke, adik-adik sekalian, ini aktivitas yang akan kita bahas selama beberapa periode waktu ke depan, beberapa jam ke depan. Pertama, membuat media sosial, Instagram atau TikTok. Karena sih nanti saya akan buat Instagram dan TikTok, tapi let's see ya, apakah cukup atau tidak waktunya.
karena saya hanya punya waktu sampai jam 11. Tadi disampaikan Pak Host. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen konten. Manajemen konten itu adalah bagaimana kita memanage konten yang ada, ya. Memanage konten yang ada. Konten itu apa, Pak? Nanti ya kita akan bahas lebih detail. Kemudian memaksimalkan fasilitas media sosial. Nah, ini yang paling penting. Teman-teman sekalian, ini yang paling penting. Kenapa? Karena dengan kita memaksimalkan fasilitas media sosial, maka jualan kita itu akan jadi lebih maksimal, gitu ya. Nah, ya itu yang saya lakukan dan istri saya lakukan. Saya dan istri saya lakukan itu memaksimalkan fasilitas yang ada di Instagram, gitu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah membagi konten. Bagaimana caranya kita membagi konten agar calon pembeli kita itu tahu, ya. Jadi mungkin nanti ada sedikit tips and trick, tapi untuk lebih detailnya ada di materi lainnya. Di materi yang akan saya sampaikan hanya sebatas untuk membuat konten, kemudian saya mengenalkan fasilitas-fasilitas konten yang ada dan bagaimana cara memaksimalkannya. Nah, dan terakhir adalah bagaimana membaginya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini media sosial yang sering kita pakai, begitu ya. Apa itu gitu? TikTok dan Instagram. Kemudian ada yang terakhir itu adalah YouTube ya. YouTube mungkin teman-teman sudah tahu semua ya, kan generasi generasi apa ya? Generasi Z bukan Alpha atau apa ya? Saya lupa nama generasinya. Intinya ya udah kalian masih muda begitu ya. Dan saya yakin insya Allah kalian tahu semua. Ada yang belum tahu TikTok dan Instagram di sini? Silakan coba raise hand. Silakan bisa angkat tangan atau langsung ngomong, Pak, saya tidak tahu apa itu TikTok, apa itu Instagram. Ada yang belum tahu? Ada yang belum tahu? Atau sudah tahu semua? Nggak ada ya, nggak ada yang angkat tangan ya. Saya lihat sepertinya tidak ada yang raise hand. Sudah bisa semua kayaknya Pak Imam. Siap, alhamdulillah kalau gitu. Ya, nggak apa-apa. Artinya menarik. Saya tidak perlu menjelaskan dari awal ya. TikTok dan Instagram. Kenapa kok dipilih TikTok dan Instagram yang banyak? Karena ini hubungannya dengan engagement rate ya. Jadi adik-adik sekalian dan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian itu yang perlu Bapak Ibu sekalian dan kita ketahui ya bahwa engagement rate atau rating engagement kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, itu engagement itu apa? Keterikatan antara user dan calon pembeli. Nah, untuk setiap unggahan itu ada datanya. Di TikTok itu sebesar 17,96%. Itu sudah tergolong tinggi. Artinya apa? Kalau misal kita mengupload sesuatu, nah itu maka dia akan menyimak sampai akhir itu nanti sebesar 17,96% impact-nya. Sedangkan kalau Instagram 3,86% dan YouTube itu hanya 1,63%. Oleh karena itu contohnya di sini mungkin nanti saya akan dua, yaitu Instagram dan YouTube gitu. Nah, di sini juga ada yang mahasiswa saya ya untuk membantu saya. Ini ada Mas Irfan Ubaidillah. Nanti mungkin Mas Irfan juga bisa membantu. Ya, kemudian untuk engagement rate di makro influencer di TikTok itu sampai 4,96%, di Instagram 1,21 dan di YouTube 0,37%. Nah, oleh karena itu banyak dipakai dua poin ini, yaitu Instagram dan TikTok. Oke, sekarang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan banyak praktek bagi adik-adik dan Bapak Ibu sekalian. Silakan dikeluarkan gadgetnya atau PC-nya, silakan dibuka instagram.com. Saya coba share screen yang lain ya. Nah, nih ada beberapa ya, ada beberapa. Instagram, kemudian ada TikTok. Nih, saya fokusnya Instagram. Instagram dulu deh, Instagram. Nah, Instagram. Silakan, adik-adik sekalian silakan membuat Instagram yang baru ya. Jangan login atau jangan pakai Instagram yang sudah ada. Jadi silakan adik-adik buat Instagram yang baru dengan cara sign up tadi. Kemudian pakai email aja, pakai email. Jangan pakai ini ya, pakai. Nah, kemudian bisa.
Nah, ini untuk membuat apa akun silakan ini dengan penugasan. Ya, jadi kalau penugasan akan ada poin yang jadi harus dan nanti sekarang. Ya, saran saya kerjakannya dari sekarang akan buat akun sosial media atau akun Instagram yang baru. Caranya yaitu kita, kalau ini saya pakai website ya, ada nickname UNICEF karena kita hari ini hubungannya dengan UNICEF, jadi silahkan buat akun yang ada UNICEF-nya. Misalnya saya kan ini terbaik 21, terbaik UNICEF terbaik misalnya. UNICEF terbaik 123, username UNICEF terbaik 123 nih. Passwordnya terserah saya ya mungkin ya. Nih. Kemudian di sign up. Kita nih. Kita sign up. Nah, kita akan diminta untuk mengisi birthday atau ulang tahun, silakan diisi aja. Kalau saya sih biasanya saya default isi satu begini. Kemudian saya next. Nah, karena dia butuh confirmation code, sehingga saya harus confirmation code. Ya. Terbalik. Sejauh ini ada yang kesusahan atau tidak ada masalah? Ada pertanyaan, silakan. Siapa? Mbak Putri Dwi Ambarwati, silakan. Karena kita praktek ya, jadi silakan langsung bertanya aja, nggak apa-apa. Halo, Mbak Putri, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin salah pencet tuh Pak Imam. Oh, salah pencet. Silakan Mbak Oke. Putri kalau ada yang mau ditanyakan atau dari seluruh peserta kalau ada studi kasus terkait dengan Instagram, TikTok tadi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang Agak keras kecil, Mbak Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Pak, ini tadi kan disuruh buat itu kan akun baru. Ya kan? Nah, itu tadi waktu saya mau buat akun baru melalui websitenya Google atau pakai Chrome, itu saya tuh otomatis langsung masuk ke Instagram pribadi saya. Gimana ya? Itu di sign out dulu, di sign out atau keluar dulu. Oke, siap. Ya, keluar dulu ya, keluar dulu. Biar apa? Karena nanti akan ada penugasan yang disuruh mengumpulkan Instagram. Link Instagram. Oleh karena itu kalau nanti pakai link Instagram pribadi, kita nggak tahu. Ya mungkin dulu sudah pernah, tapi kan yang buat siapa kan kita nggak tahu. Biar kita belajar dan indoor lagi ya, gitu ya Mbak Putri ya. Ya, ini saya sudah masuk ke Instagram saya yang baru ya nih. Jadi profilnya baru. Nih. UNICEF terbaik 123. Nah, mungkin nanti silakan yang sudah buat bisa share di chat room. Nanti akan coba saya cek ya, saya cek sudah buat atau tidak. Silakan. Yang sudah buat siapa? Silakan di chat room. Username-nya @apa? Kalau saya ini UNICEF terbaik 123 ya. @UNICEF terbaik 123. Nih. Itu akun saya. Silakan yang sudah buat akun apa saja. Saya ceknya,
UNICEF 1412 nih. UNICEF 1412. Nggak apa-apa, ini akun kita hanya untuk latihan. Tapi kalau memang nanti adik-adik mau melanjutkan akun ini, itu tidak masalah ya, tidak ada masalah. Nah, silahkan dipakai saja ya. UNICEF Mei. Oke, nih sudah ada nih UNICEF Mei. Ya, oke ya. Oke, 2. Kita cukup 2 dulu aja. Nah, saya langsung kasih contoh saja ya. We are not there. Oke, Mbak Dea Agatha ya. Kalau bisa ada UNICEF-nya, Mbak. Biar tahu bahwa itu hasil pelatihan gitu ya. We are not there. Oh, ini. Oh, ini akun pribadi ya. Jangan akun pribadi tapi buat baru. Buat baru ya. UNICEF underscore Prasma Gaba. Gaba 86. Oke, ya oke. Ini baru ya, oke baru. Oh ini private, sudah di private. Ya jangan UNICEF, oke mantap. Ya oke, kalau bisa jangan di private ya, tapi di public. Oke, saya akan kasih contoh langsung contoh itu di siapa sih namanya itu Raditya Dika ya. Teman-teman mungkin sudah tahu semua ya Raditya Dika. Raditya Dika itu ada 22M followers begitu kan ya. Nah, emang ngapain aja sih dia gitu. Nah, oke, saya jelaskan di sini yang berhubungan dengan sosial media. Oke, tadi saya kembali dulu ke PPT saya. Start PPT. Nah, ini ya. Kita kan sudah buat, kemudian berikutnya adalah ini nih. Nah, kadang apa sih manajemen konten ya? Kita lihat dulu kontennya ya, konten. Apa aja sih konten? Nah, nih. Ya. Jadi di UNICEF itu ada beberapa di UNICEF, mohon maaf, di Instagram. Di Instagram itu ada beberapa fasilitas yang bisa dipakai oleh teman-teman sekalian untuk memaksimalkan dagangannya. Ya. Ini saya contoh akun saya deh. Himawari. Nah, ini akun dagangan saya. Silakan kalau misalnya teman-teman mau apa namanya mau follow juga tidak ada masalah ya. Tapi jangan hanya di follow, tapi dibeli juga barang. Sedikit saya promo ya. Oke. Udah banyak yang follow saya. Oke. Nah, ini akun istri saya. Jadi saya dan bukan saya dan istri ya. Istri saya itu jualan produk kecantikan ya, produk kecantikan dari Jepang. Original dari Jepang. Jadi kami bukan KW tapi original dari Jepang. Nah, ini contohnya. Jadi tidak ada bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya ada sedikit, apalagi bahasa Madura nggak ada ya. Itu belas. Nah, ini full Jepang. Nah, jadi kami membeli produk-produk dari Jepang kemudian kami jual. Nah, untuk promonya kami membuat orang penasaran itu di postingan kami dengan cara membuat seperti ini. Harga 4xx ribu. Nah, harga 4xx ribu. Nah, kan artinya nanti adik-adik kan juga atau yang calon pembeli itu akan penasaran, berapa sih ini gitu kan ya. Nah, mungkin adik-adik agak nggak relate, maksudnya agak kurang nyambung karena apa? Karena memang yang dijual oleh istri saya itu produk kecantikan dan vitamin ya. Nah, kayak ini misalnya, mungkin yang perempuan-perempuan tahu apa namanya lipstick begitu ya. Ya kalau lipstick jangan tanya saya nggak ngerti. Ini saya basicnya elektro, jadi kalau tanya lipstick mungkin nanti langsung di DM aja. Nanti istri saya yang bisa jawab. Nah, ini full dari Jepang. Produk sebenarnya ini bukan produk Jepang, ini adalah produk Amerika yang hanya dijual di Jepang, tidak masuk Indonesia. Jadi kalau teman-teman nyari yang original ya, kalau KW mungkin banyak. Kalau KW mungkin banyak, tapi yang original itu jarang. Nah, ini dia jualnya lewat Shopee dan Tokopedia. Kita jualnya lewat Shopee dan Tokopedia. Nah, untuk menarik minat pembeli biasanya kami buat seperti ini. Harga 4xx ribu. Nah, 4xx ribu ini kan bukan 4.000 rupiah kan. Ini artinya sekian ratus ribu, 400.000 rupiah sekian. Ya, kalau ditanya modalnya harga basicnya berapa? Ini saya beli biasanya di Jepang itu sekitar 500 yen. 500 yen itu kalau di translate ya.
500 yen to Indonesia. Nah, 500 yen to Indonesia itu sekitar 52.000 saja. Saya jual di sini 4.000. Untungnya berapa, Pak? Ya silakan Anda hitung sendiri ya. Ya lumayan buat menghidupi, buat beli mobil, buat beli rumah ya lumayan dapat ya. Meskipun seakan-akan wah banyak nggak laku gitu. Ya seakan-akan, tapi ya alhamdulillah tiap bulan ada aja. Nah, kemudian saya ingin menerangkan ke Anda ada beberapa fasilitas yang bisa dimaksimalkan. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama adalah follower ya. Follower ini kita mencari orang yang akan follow kita. Nah, contohnya tadi tuh ketika saya baru buat UNICEF terbaik 1 2 3 ternyata sudah banyak yang follow. Nah, 8 follower ya kan. Nah, ya meskipun saya tahu ini teman-teman semua ya kan ya. Ya nggak mungkin orang luar yang tiba-tiba follow tidak ikut entah di live di YouTube atau di Zoom terus tiba-tiba follow, itu kan tidak mungkin. Nah, jadi kemungkinan besar kan tiba-tiba Ronaldo gitu follow saya kan nggak mungkin. Nah, ini yang harus Anda maksimalkan. Kenapa? Karena follower itu menunjukkan engagement rate nanti. Saya kasih contoh di Raditya Dika. Raditya Dika itu punya follower 22M. Nah, bagaimana meningkatkan follower, Pak? Nah, caranya kita membuat konten. Ya. Nah, ada 2 cara. Cara yang paling lambat atau cara yang agak lambat itu kita membuat konten. Nah, kalau cara yang cepat gimana, Pak? Cara yang cepat silakan beli beli follower ya. Beli follower, jual follower. Jual follower Instagram. Nah, di Shopee banyak. Nah, silakan itu beli. Jadi nanti langsung meningkat. Sekian 10.000 K gitu. Nah, itu tapi akan menjadi pertanyaan. Ya, kalau di sini saya dan istri saya itu memang buat dari nol. Buat dari benar-benar nol seperti ini. Seperti ini. Nah, saya ingat pada saat saya masih di Jepang, di Hiroshima begitu, istri saya iseng-iseng buat Instagram baru, kemudian dia upload dan alhamdulillah laris sampai sekarang. Nah, ini beberapa produk yang memang full dari Jepang. Nah, kayak gini, ini foto, ini yang foto saya. Jadi kalau lipstiknya jangan tanya saya, yang tanya foto. Nah, oke, yang foto, yang kalau tanya yang foto siapa, saya gitu. Ya, ini yang harus kalian maksimalkan. Kemudian cara mempercepat follower lagi, meningkatkan follower itu ada di following kuncinya. Jadi kita memfollow akun-akun yang sudah tinggi atau yang jualannya sejenis, ya, yang jualannya sejenis. Saya kasih contoh misalnya ini. Dia istri saya itu follow contohnya ini, Sabun Official nih. Sabun Official dia itu menjual barang-barang dari Jepang. Nah, cara kita untuk bersaing dengan toko-toko yang sudah besar begitu ya. Nah, salah satunya adalah kita follow akun yang dia sudah besar juga followernya. Nah, contohnya ini Ramadhani Bakri ya. Ramadhani Bakri kita di follow aja. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya ada yang ini contohnya dari mana ya? Dari SMAN 3 Sampang, ada yang bisa ngomong nggak? SMAN 3 Sampang jualan apa kalau di SMA DT? Produknya. Ada yang bisa ngomong nggak? Dari SMAN 3 Sampang. Silakan. Atau contoh yang lain dari mana? SMAN 1 Barat, SMAN 1 Barat ya. SMAN 1 Barat itu dari biasanya kalau SMA DT-nya jual apa? SMA DT-nya jual apa? Silakan. Halo. Mereka lagi mute semua, Pak Imam. Jadi Oh, nggak bisa ya, Pak ya? mungkin Saya diminta pikir saya bisa interaksi. Mohon maaf. Mohon maaf. untuk Saya resen pikir. atau chat gitu aja. Oke. Ya mungkin di chat ya, di chat. Teman-teman yang dari SMAN 3 Sampang. Sorry, saya tidak tahu. Dari SMAN 3 Sampang, biasanya jualan apa? Sama SMAN Negeri 1 Barat. Nah, biasanya jualan apa? Atau dari mana ya? Dari Pujer, Bondowoso juga, SMAN 1 Pujer. Biasanya SMA DT-nya jualan apa? Jualan Mas.
Ya, di chat ya, sembari di chat saya lanjutkan materi-materi saya, oke? Ya, di chat. SMA Pujer, DT jualan kaos custom, jual pupuk organik. Wah, menarik nih. Pupuk organik itu lagi ngehits, lagi apa namanya? Lagi banyak permintaan karena sekarang lagi ini, termasuk kaos ya, kaos custom. Nah, kemarin itu Pak host buat kaos custom untuk UNICEF. I support UNICEF. Nah, itu ternyata ketika saya pakai kemana-mana itu banyak yang mau. Nanti mungkin saya akan arahkan, ya di SMAN 1 Pujer jualan I support UNICEF gitu ya. Nah, jualan chip. Nah, ini yang sering ya, jualan chip. Jadi taktik penjualan biar kita banyak follower itu kita melakukan follow ke orang-orang atau ke akun yang memang dia sudah banyak followernya yang sejenis gitu ya. Nggak apa-apa, itu di follow aja. Misalnya nih istri saya ya, ini saya nggak tahu dia follow apa saja. Contohnya itu dia follow mana ini mungkin ya, Dr. Vincentius Febrianti. Entah ini temennya atau ininya ya. Oh, dia follow dokter kecantikan. Nah, jadi dengan dia follow dokter kecantikan, nanti followernya yang dokter kecantikan ini akan melihat, oh ternyata ada Himawari Beauty ya gitu. Nah, jadinya dia juga ikut follow kita. Semen Barat, DT rice bowl, makaroni skotel, es pisang hijau, gantungan kunci. Nah, ini kan sudah banyak nih. Nah, sehingga itu bisa kita cari yang kira-kira banyak menjual di rice bowl. Rice bowl itu saya kasih contoh mangkokku ya. Ini contohnya. Nah, Mangkokku ID dia sudah punya Instagram. Nah, biasanya kalau dia sudah besar, following-nya itu sedikit. Kenapa? Karena dia sudah besar. Nah, followernya yang banyak. Nah, oleh karena itu, kalau misal kita masih merintis, nah itu baiknya kita follow yang followernya sudah banyak. Nah, jadi ini contohnya SMAN 1 Barat. Ya, terima kasih SMAN 1 Barat sudah menjawab. Nah, itu di-follow aja ini contohnya, Mangkokku ID. Nah, dan kalau bisa komen di postingannya. Halo, saya juga jualan nih. Nah, gitu ya. Saya juga jualan mangkok. Silahkan cek profil kami gitu. Nah, profil kami tadi misalnya SMAN 1 Barat sudah buat Instagram apa gitu ya. Silahkan. Nah, ini salah satu contohnya. Oke, kita kembali ke Instagram kita. Nah, ini ya. Jadi di Instagram ada follower, ada following. Itu yang penting. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya juga adalah post ya. Jadi post itu adalah postingan atau konten ya. Orang kan bilangnya konten. Nah, konten itu ada tiga. Mohon maaf, ada dua. Satu ada gambar dan satu ada video. Ya, jenisnya konten itu ada dua. Satu ada gambar dan satu ada video. Nih, kalau misalnya Raditya Dika dia sedang membuat stand up comedy tour gitu ya. Nah, dia buat satu gambar. Kemudian berikutnya adalah sebenarnya ini capture-an dia pada saat melakukan yang lain. Kegiatan kegiatan stand up comedy yang lain. Nah, ini yang perlu teman-teman sekalian perhatikan. Kenapa? Karena kalau kalian akan memposting gambar, kalian itu harus buat sekreatif mungkin. Termasuk di ininya, di di bacaannya ini. Ya, biar apa? Biar banyak peserta yang tertarik. Nah, contohnya tadi ya, kalau yang saya contohkan itu yang di akun istri saya ya. Ini saya buka lagi. Himawari. Nih, Himawari Beauty. Nah, kita buat semenarik mungkin. Trial size lotion. Kalau ini kenapa kok bacaannya itu ready stock, ini hanya sedikit karena ini pangsa pasarnya tertentu. Jadi teman-teman sekalian harus melihat juga pangsa pasarnya seperti apa. Nah, kalau ini pangsa pasar saya kebetulan adalah kuku-kuku dan CCCC. Sorry ya, bukan saya ini, maaf, saya bukan ras atau suku tertentu, tapi memang pangsa pasar yang ditarget adalah kuku-kuku dan CCCC. Sehingga di sini sebenarnya sudah ada pembeli, sehingga istri saya membuat caption-nya itu tidak terlalu banyak. Nah,
kalau misal teman-teman sekalian ingin membuat yang penasaran, contohnya seperti ini. Nah, jadi ada orang yang ingin membeli itu akan langsung lihat, oh dia jualan soy powder for children. Nah, harganya 4xx ribu. Nah, itu yang bikin penasaran. Jadi kayak, wah apa tuh jualannya? Berapa harganya? Nah, biasanya nanti di profilnya itu saya tambahkan link tree. Gimana cara membuat link tree-nya? Nanti mungkin ada pemateri lainnya ya di Tokopedia yang connect ke Tokopedia dan Shopee langsung. Nah, oke. Jadi kembali lagi kita di profil kita ini. Nah, di sini ada post, kemudian ada reel ya, reel. Reel itu bentuknya video, kemudian ada tag. Tag itu kita biasanya di tag atau di apa ya, dicolek ya, di kayak, hey, ayo bantu saya biasanya begitu. Nah, sekarang teman-teman sekalian silahkan upload profil picture dulu ya. Jadi di sini ini ada profil picture. Teman-teman silahkan diklik atau diedit profile, kemudian ditambahkan ini profil foto atau profil picture ya. Silakan terserah apa saja. Kalau misalnya memang ada SMAN-nya silahkan. Oh, ada pertanyaan dari SMA Reta Diskill. Silakan kalau emang ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di chat atau di unmute. Di chat ya, Pak ya. Iya, di chat kalau mau suara bisa resen Pak Agus. Ini kalau resen saya aktifkan. Silakan Oke. dari Semareta Digital Skill. Diskill. Silakan. Silakan diaktifkan, di mute-nya diaktifkan, dinonaktifkan. Halo. Smareta. Jadi tanyakan. Nggak bisa dia. Silakan melalui Chat ya, Smareta. teman-teman dari Semareta, silakan. Ya, sebutkan nama, Mas. Ya, silakan. Waduh, ternyata belum ini ya. Ya, mungkin kepencet. Oke, nggak apa. Ya, terima kasih Pak Os. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya langsung di mana namanya di Nama. Oh ya, jadi silakan. Ngomong. Halo. Ngomong aja. Halo, kamu kayak peler. Ya, tolong ini lagi live ya. Jadi kalau bisa jangan bercanda ya. Ngomong aja ngomong. Perkenalkan nama. Belum ngomong. Ya, sepertinya agak bingung. Oke, mungkin saya lanjutkan aja ya. Silakan teman-teman dari Semareta. Kalau emang nanti ada apa namanya dari kalau ada yang mau ditanyakan bisa di raise hand atau ya sekali lagi tolong kalau memang ini agak serius ya karena ini sedang live di YouTube juga. Jadi kalau bisa dijaga juga omongannya ya. Silakan nanti Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah. Oh, Mbak Putri ada yang mau ditanyakan lagi kah? Atau ada yang mau disampaikan? Oh, ini ada pertanyaan di chat room. Nih, Mbak Putri, ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Assalamualaikum Pak. Salam. Tadi kan disuruh buat akun tuh. Nah, saya sudah buat. Setelah itu selanjutnya gimana ya Pak untuk kita memperkenalkan akun baru kita kepada orang-orang yang belum kenal gitu. Terus, oh ya. Aku kan buat ini Ya. cara untuk postingnya. Kalau posting sih kita udah tahu pastinya. Cuma Ya. cara untuk memasarkan produk kita ini tadi ke customer yang baru kita ini itu seperti apa? Bisa tolong dibantu. Ya, oke. Terima kasih. Sabar ya. Nanti ada sesinya. Ya, mungkin Mbak Putri tahu, tapi ada beberapa teman yang masih belum tahu. Oleh karena itu saya bilang tadi di awal kalau kita dimulai dari yang basic ya. Kalau memang Mbak Putri tahu ya sudah ditunggu aja. Oke ya, gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas. Silakan. Oh,
saya bagaimana ingin TikTok itu bagaimana dan cara menaikkannya. Oh, nanti ada dari PKBM Permata Bangsa ya. Nah, Mas Hudaifa Al-Fauzan. Tunggu dulu ya nanti. Silakan dari SMAN 3 Sampang kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan. Nih. Halo. SMAN 3 Sampang, Mbak Winda. Ya, silakan. Suaranya nggak ada masih, Mbak. Nggak ada suaranya. Di chat aja mungkin ya, di chat aja. Oke, Mas Rian mungkin ya. Untuk Mbak Winda bisa di chat karena suaranya nggak ada. Silakan Mas Rian dari SMAN 3 Bangkalan. Tes. Oke, Ding. Ya, masuk. Ya, masuk, suaranya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rian dari SMA 3 Bangkalan, ingin bertanya, Pak. Kan kalau kita beli followers itu kan banyak followersnya, tapi kalau orang itu nggak percaya, Pak, gimana, Pak? Kayak kurang percaya gitu, Pak. Oh ya, oke, pertanyaan bagus. Ya, pertanyaan bagus itu, pertanyaan bagus. Yang ada hubungannya dengan followers begitu ya. Kayak misalnya ini ya, Raditya Dika followersnya 22M, beneran nggak sih real atau enggak gitu ya? Ya, begitu, Pak. Ini gini, Mas Rian, kalau misalnya beli follower itu ada risiko bahwa akun kita itu tidak dipercaya orang benar. Kenapa? Karena tiba-tiba misalnya nih akun baru tiba-tiba langsung 30K. Nah, itu sangat tidak mungkin ya. Kecuali memang misalnya Raditya Dika akun Instagramnya kena hack, kemudian dia buat akun Instagram baru sehingga dia bikin baru. Nah, itu mungkin akan bisa langsung agak banyak ya, meningkat secara signifikan. Nah, kalau misalnya kalau misalnya kita baru buat, nah itu biasanya izin terakhirnya boleh. Ya, sorry dari Sumareta. Ya memang sama udah saya sampai lupa. Oke, memang follower itu harus dipupuk ya, pupuk. Kalau misalnya beli itu ada resiko. Resikonya apa? Resikonya nanti ketika batas periode tertentu biasanya followernya itu akan menurun tajam. Karena biasanya akun-akun yang followernya beli itu akun palsu atau akun yang buatan. Ya kayak kita ini, sorry itu saya ya. Kita buat misalnya, kita buat kemudian kita follow yang sebanyak mungkin gitu. Frapora saya follow, ini saya follow. Nah itu biasanya nanti ketika tidak aktif itu akan turun dengan drastis sehingga sebenarnya sih akun kita itu juga akun kurang baik juga kalau beli itu ya. Jadi harus berhati-hati. Itu mungkin ya Mas Rian. Kalau memang tidak percaya ya banyak yang tidak percaya ya. Hati-hati aja. Mending dari nol. Kayak saya ini dan istri saya dari nol. Caranya yaitu tadi yang saya sampaikan ya. Oke, mungkin lanjut ke SMAN 1 Bantur Kabupaten Malang kalau ada yang mau disampaikan. Beli follower itu ilegal ya. Ada komen. Beli follower itu bukannya ilegal. Ya benar, itu ilegal. Makanya banyak orang tidak percaya. Silakan dari SMAN 1 Bantur Kabupaten Malang ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Di anak-anak masing-masing kelompok sudah menyiapkan beberapa pertanyaan Bapak. Nanti biar disampaikan semua pertanyaannya. Nanti pengemban waktu, langsung kami dulu jawaban. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ilan. Saya ingin menanyakan. Nggak apa, kedengeran kok. Ya, kelihatan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramadhani. Saya ingin menanyakan bagaimana cara menarik perhatian orang dalam pemasaran produk kita yang hanya mempunyai akun kecil dan masih belum banyak berkembang. Oke. Ya. Oke. Pertanyaan menarik dari SMAN 1 Batur Kabupaten Malang. Terima kasih, Pak. Oh, ada lagi. Ya, silakan.
Perkenalkan, nama saya Doris Aulia. Saya ingin Ya. bertanya, bagaimana cara manage uang penjualan supaya bertahan orang untuk hidup dan konsumen? Bagaimana, sorry kenapa? Bagaimana caranya? Bagaimana cara manage uang penjualan supaya bertahan orang untuk mengirim produk konsumen? Sorry, agak bergema ya. Mungkin by chat aja ya Mbak ya. Sorry, barusan yang pertanyaan kedua mungkin by melalui chat ya. Nggak jelas soalnya. Sorry nggak jelas. Ya. Nanti di grup. Oh ada lagi 3 ya udah. Mungkin ini ya. Setelah itu saya akan lanjut di materi saya. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Rentik dan Taliti. Izin bertanya, kenapa saat kita berjualan di Instagram dan TikTok, promosi penjualannya lebih cepat di TikTok daripada di Instagram? Oke. Terima Ya. kasih. Ya. Oke, terima kasih. Ya mungkin saya jawab yang pertama dulu. Nanti yang kedua apa namanya? Di chat, kemudian yang sebelumnya pertanyaan kenapa kok di TikTok lebih cepat terjual daripada Instagram begitu ya. Oke, yang pertama bagaimana kalau akun kita kecil caranya untuk menaikkan follower. Nah, cara yang paling cepat itu adalah kita follow akun-akun yang sudah ada follower tingginya dan sesuai dengan jualan kita. Contohnya ini ya. Tadi kan ada yang jualan rice bowl ya, dari SMA berapa itu jualan rice bowl. Rice bowl itu kan bahasa Madura ya. Bahasa Indonesianya nasi mangkok gitu kan ya. Nah, contohnya itu saya kasih contoh mangkokku biar gampang ya. Nah, jadi kalau misal kita akun baru seperti ini ya, katakanlah UNICEF terbaik 1 2 3. Nah, kalau ini kan memang saya buat umum. Kalau saya buat kayak jualan, nah itu saya follow akun-akun yang followernya sudah tinggi dan saya spam komen di situ biasanya ya. Nah, saya begini. Nah, ini saya spam komen di sini. Halo, silakan cek akun profil saya. Ini saya kasih contoh ngawur ya, jangan dicontoh. Artinya silakan Anda buat caption sekreatif mungkin ya. Tapi carilah atensi dari follower di akun yang sudah banyak followernya. Nah, gitu ya. Jadi kayak halo, silakan cek profil saya ya. Saya jualan juga loh gitu. Nah, itu sekali lagi ini saya ngawur ya. Sekali lagi saya ngawur. Jadi silakan nanti teman-teman untuk captionnya akan ada materi sendiri dari Bapak Ibu pemateri lainnya ya. Jadi untuk sekarang saya fokusnya hanya membuat dan bagaimana menggunakan fasilitas. Kemudian ada yang tanya bagaimana strategi marketing sosial media agar cepat terjual. Itu nanti ada materinya sendiri dari teman-teman yang lain. Kalau saya yang buka sekarang ya saya nggak enak ke teman-teman yang lain karena ada materinya sendiri. Kalau kita mau mempromosikan jualan babat skill kita ke sosial media, apakah harus membuat akun baru atau memakai akun lama yang sudah memiliki followers sehingga akan lebih banyak orang yang melihat dan lebih cepat juga? Oke, ini pertanyaan menarik. Ya, pertanyaan menarik dari Mbak Adinda Dwi. Ya, apakah kalau kita ingin menjual sesuatu begitu ya, baiknya kita memfollow akun baru atau kita pakai follower akun yang sudah ada followernya. Nah, kalau saran saya ya, kalau misalnya Anda serius di akun untuk jualan, jadi buatlah akun baru. Nah, tapi nanti di akun pribadi Anda itu silahkan cantumkan link ke ini, ke mana namanya? Ke akun jualan Anda. Nangkep ya? Jadi kalau misalnya akun pribadi saya Imam Wahyudi Farid gitu. Saya @himawari.beauty. Saya jualan ini @himawari.beauty. Nah, jadi itu bisa dimanfaatkan. Sehingga meskipun akunnya 0 itu bisa buat buat follower kita yang sudah ada itu kayak tertarik juga gitu ya. Itu. Kemudian tadi dari pertanyaannya mana ya? Ya, ini nanti akan saya lanjutkan materi saya dulu ya. Akan saya lanjutkan materi saya. Nanti ada beberapa tips and trick ya. Tips and trick karena kebanyakan di sini tentang tips and trick. Oke, tidak ada masalah.
produk tidak laku, bagaimana cara memasarkannya dengan benar. Nah, untuk cara memasarkannya nanti ada ini ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi di Instagram itu ada post, ada reels ya. Post itu tadi sudah saya sampaikan ada foto dan ada video. Nah, jadi dia ini kayak gini nih misalnya nih. Sertifikat apresiasi. Nah, ini juga ditampilkan oleh yang punya profil. Jadi adik-adik sekalian, kalau misal ingin apa ya, promo, nah itu silakan ditampilkan juga ya. Meskipun oh Pak sudah ada yang bisa buat, ya nggak apa-apa. Nanti kita buktikan saja ya. Oke. Nah, setelah materi ini nanti saya akan minta Anda semua untuk mengupload sesuatu di akun Instagramnya ya. Akun Instagram mengupload foto dan reels. Karena apa? Karena nanti itu adalah salah satu penugasan. Jadi saya jelaskan dulu, setelah itu nanti silakan Anda upload ya di akun yang baru dibuat. Nah, oke, di sini ada post, kemudian di sini ada reels. Nah, reels itu apa? Reels itu adalah video ya. Kalau teman-teman sekalian tahu, itu silahkan kalian buat video semenarik mungkin yang berhubungan dengan apa produknya. Nah, cara uploadnya seperti apa? Kalau kami yang di mana yang ada di Instagram ya. Kalau di HP kan enak, tinggal upload aja ya. Nah, ini kalau mau kita buat post itu tinggal kita share fotos. Kita tinggal share komputer and then setelah itu ya udah selesai ya. Enggak saja untuk postnya. Nah, untuk reel sama. Yang reel itu untuk video ya. Kalau yang post itu hanya bukan hanya video dan foto dan video dalam durasi yang sangat pendek. Sehingga biasanya kalau misal kita posting begini, nah itu nanti akan ada video dan fotonya. Nah, kalau di reels itu hanya ada videonya saja, tidak ada. Oke, sekalian karena kita sudah langsung foto dan reels, fotonya apa, reelsnya apa terserah. Ya, kalau bisa ya kayak ini, kita sedang ada apa namanya, sedang ada sesi begini, silakan di capture, kemudian ini apa namanya, silakan di capture kemudian diupload di akun media sosial yang baru. Ya, sekali lagi akun media sosial yang baru, bukan akun sosial media yang lama. Sosial media yang lama. Kenapa? Karena kalau sosial media yang lama itu nanti ya kayak saya sudah punya akun pribadi atau akun jualan, tapi jangan dipakai ya, biar tidak crash atau tidak ada masalah dengan ya penugasan yang di SMAD sampai di program kita digital skill ini ya. Nah, oke, silakan teman-teman sekalian untuk ini untuk upload ya, upload post dan reels. Kalau sudah, silakan di mention di grup, di mana namanya, di chat room, kira-kira apa akun sosial media, akun Instagramnya. Nanti saya coba cek ya, saya coba cek. Oke, silakan. Oh, ini tadi dari SMN 1 Bantur ya, ada bagaimana cara memanage uang penjualan supaya seimbang dengan pengeluaran untuk mengirim produk ke konsumen. Kalau ini mungkin bukan materi saya ya. Mohon maaf dari SMN 1 Bantur, nanti insya Allah akan ada di materi lainnya ya. Materi lainnya. Kalau saya hanya fokus di pembuatan sosial media dulu. Oke. Salah satunya sih pembuatan Instagram. Silakan bagi yang sudah upload foto dan apa reels itu bisa kalian share ke saya, namanya @apa, nanti coba saya cek ya. Nih, UNICEF Mei ini saya coba lihat UNICEF Mei.
Nah, ini kan sudah ada tuh salah satu contohnya. Ya, oke, dikasih caption ya. Teman-teman sekalian jangan apa kosongan dikasih caption. Izin bertanya, apakah jika akun dengan follower tinggi dengan konten misal gaming akan tapi berpindah menjualan barang tertentu, apakah hal tersebut tindakan bagus? Setahu saya bukan tindakan bagus karena itu akan berbeda pangsa pasar, begitu ya. Jadi kalau misalnya follower kita sudah banyak, kemudian kita tiba-tiba jualan, itu ya biasanya sih akan ada mengernyitkan dahi followernya. Biasanya akan terjadi penurunan follower. Nah, itu yang perlu diperhatikan kalau misal sudah banyak ya. Oke, sudah ya. Ini contoh UNICEF 1412. Nah, silakan akun-akun. Nah, foto-foto kita saya like dulu ya sebagai contoh. Nah, saya like. Silakan. Dikasih ini ya, dikasih caption. Captionnya apa? Silakan. Nanti ada sekali lagi ada materi lainnya ya. Kalau saya semua jangan repot. Oke. Lanjut, kita kemudian ada post, ada reels ya. Sekali lagi tolong reelsnya juga diisi. Reels itu video. Ini saya kasih contoh ini Raditya Dika ya yang sudah banyak followernya. Nah, dia bikin video tuh biasanya lucu-lucu. Bentar, suaranya beneran. Sayang, pagi-pagi gini suaranya udah aneh gitu, ngapain sih? Ini aku lagi ngapalin skrip film action. Berani banget kan aku? Jadi dari tadi malam kamu latihan buat skrip ini? Istirahat dulu, Gi. Gak usah. Tuh biar seger, udah aku siapin kopi. Itu belum dibuat kopinya. Sayang, buat jadi pemain film action, aku harus kuat dan berani lebih. Minum kopinya gini. Gak gitu juga sayang, kamu tuh harus cukup istirahatnya supaya di kamera mukanya bagus, terus juga kulitnya gak jerawatan. Kamu tuh harus berani lebih untuk rawat kulit wajah, karena jujur ya, aku tuh sebagai cewek suka sama cowok yang suka ngerawat mukanya. Berani lebih rawat wajah dengan istirahat cukup dan cuci muka pakai Garnier Men Acno Fight. Lengkapin perawatan wajah kamu dengan serum Acno Fight. Bisa membantu kurangi tanda jerawat sejak penggunaan pertama. Dengan tekstur gel mudah menyerap dan gak lengket serta model pump yang gampang dipakai. Gua selalu rutin berani lebih lawan jerawat pakai rangkaian Garnier Men Acno Fight. Giliran kalian Ya, coba. gitu ya. Jadi sebenarnya yang dibuat itu adalah video unik gitu. Dia ingin mempromosikan sabun muka, tapi dimulai dari kopi gitu ya. Ya itu gimana buatnya? Saya sebenarnya sih tahu sih secara teorinya sih bisa, cuman ada materi teman-teman lain, jangan saya sungkan juga. Biasanya buat ininya dulu, skripnya dulu. Itu cara untuk pemasaran. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini. Tadi kita harus bisa memanajemen konten ya. Memanage konten kita. Emang kenapa sih konten kita itu kadang kok tidak laris gitu kan ya? Karena ada nih banyak berita juga di mana di online nih. Viral cerita pedagang tanah abang di Jakarta. Jalan live pun tak ditonton. Kenapa? Karena ya alasannya ya kadang kita masih belum fokus, kemudian follower kita masih sedikit dan ya udah kita live tapi nggak ada ininya, nggak ada impact-nya. Jadi oleh karena itu ya tadi kita bagaimana caranya? Pertama nih memanage konten kita terlebih dahulu. Ya, kok kita itu sedikit begitu, videonya itu masih perhatiin jauh.